Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Irham Baskoro. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan latihan TPS pengetahuan kuantitatif untuk bab kaidah penjajahan, permutasi, dan kombinasi. Kemarin kita udah menyelesaikan soal nomor 1 sampai 5. Sekarang kita akan menyelesaikan soal nomor 6 sampai 9. Check it out. Ya, soal nomor 6. Banyaknya segitiga yang dapat dibuat dari 6 titik, di mana tanpa ada 3 titik tersebut yang terletak segaris adalah sebanyak titik-titik. Nah, gimana ya cara menyelesaikan soal seperti ini? Kita ilustrasikan dulu aja, gitu ya. Ini di sini diketahui ada 6 titik ya. 6 titik di mana tanpa ada 3 titik yang terletak segaris. Kita buat 6 buah titik, tetapi 3 titik di antaranya itu nggak boleh segaris. Berarti misal kita punya titik sini ya, titik. Ini titik juga. Ini misal titik A. Ini misal titik B. Kemudian sini titik C. Kemudian sini titik D. Kemudian jangan ada 3 titik yang segaris. Sini E. Mana lagi ya? Sini F. Nah, gitu. Ini 6 buah titik ya. 6 buah titik di mana tidak ada 3 titik di antaranya yang segaris. Udah sesuai ketentuan ya. Nah, gimana ya cara menyelesaikannya? Banyaknya segitiga, berarti kita buat segitiga-segitiga ya dari titik-titik yang ada ini. Yuk kita mulai yuk. Segitiga yang pertama misal yang sederhana dulu A, B, C. Nah, segitiga yang pertama ya. Segitiga A, B, C. Apalagi segitiga A, D, B gitu ya. Yang kedua segitiga A, D, B. Yang ketiga apalagi gitu ya. Misal saya nyebutin segitiga BCA gitu ya. Itu dihitung lagi nggak? Nah, itu nanti nggak dihitung ya. Karena segitiga ABC dengan segitiga BCA itu merupakan segitiga yang sama. Jadi ABC dan BCA ini nanti dihitung satu ya. Karena mereka ini sama. Begitu juga nanti dengan CBA. Nah, ini juga segitiga yang sama, yaitu segitiganya ini tadi. Nah, ini tadi ya. Tuh, ini segitiga ABC, CAB, B. Sehingga ini juga sama juga. Itu ya, ABC, BCA, CBA itu dihitung satu. Sehingga di sini itu urutan tidak diperhatikan. Gitu ya. Urutan tidak diperhatikan. Nah, kemarin ingat untuk mendapatkan seperti ini gitu ya, dengan tidak memperhatikan urutan gitu ya, kita memakai kombinasi gitu ya, tidak memakai permutasi. Kalau permutasi itu memperhatikan urutan gitu ya. Kalau kombinasi itu nggak memperhatikan urutan, memilih 3 titik di antara 6 titik yang ada dengan tidak memperhatikan urutan itu pakainya kombinasi. Jadi nggak bingung ya kenapa pakai kombinasi, kok nggak pakai permutasi gitu ya, karena urutan tidak diperhatikan. ABC dianggap sama dengan BCA, dianggap sama dengan CBA, itu dihitung satu gitu ya. Sehingga kita pakai rumus kombinasi CNR, N faktorial per N min R faktorial kali R faktorial. Rumus ini ada di video saya beberapa saat lalu ya. Itu kalian bisa ngelihat di video terkait dengan kaidah penjajahan, permutasi, dan kombinasi. Nah, CNR N faktorial per N min R faktorial kali R faktorial. Nah, N-nya berapa, R-nya berapa? Kita mengambil 3 buah titik dari keseluruhan titik, ada 6 titik ya. Jadi, mengambil 3 dari 6 titik yang ada. Berarti 6 faktorial per 6 kurangi 3 faktorial itu 3 faktorial. Dikalikan 3 faktorial. Kita jabarin aja, 6 kali 5 kali 4 kali stop sampai 3 faktorial per 3 faktorialnya tulis lagi, 3 faktorial satunya jabarin, 3 kali 2 kali 1 gitu ya. 3 faktorialnya sama dengan yang atas bawah ya, kita coret aja gitu. Kemudian 3 kali 2 itu 6, 6 kali 1 6, coret sama 6 ini. Berarti tinggal 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi jawabannya ketemu A20. Gampang ya, pakai kombinasi aja.
Didapatkan jawabannya 20. Soal berikutnya, soal nomor 7. Dalam sebuah kursi melingkar terdapat 9 siswa yang sedang duduk. 3 siswa diantaranya adalah siswa SD. 3 orang lagi adalah siswa SMP. Dan sisanya siswa SMA. Siswa-siswa dengan jenjang yang sama duduknya selalu bersebelahan. Jadi ini ada kata-kata siswa dengan jenjang yang sama. Maksudnya siswa yang sesama SD itu duduknya barengan itu ya, selalu bersebelahan. Siswa yang jenjangnya sama SMP duduknya selalu bersebelahan. SMA juga begitu. Maka banyak cara mereka duduk adalah titik-titik. Gitu ya. Di sini kata kuncinya adalah kursi melingkar ya. Pakai permutasi siklis. Duduk melingkar, kursi melingkar, duduk mengitari meja bundar gitu ya. Itu pakainya permutasi siklis dengan rumus n-1 faktorial. Dengan n-nya itu banyak orangnya atau banyak siswanya gitu ya. Nah, di sini ada 3 siswa SD ya. SD tak singkat D aja ya. D, D, D. 3 siswa ini ya. D, D, D. D. Kemudian 3 orang lagi SMP. SMP tak singkat P, P, P. Mereka duduk melingkar tuh. Sisanya siswa SMA. Berarti SMA-nya ada 9 kurangi 3 kurangi 3. 3 juga ya. Karena totalnya ada 9 siswa. SMA, A, A, A. Siswa dengan jenjang yang sama duduknya selalu bersebelahan. Berarti yang siswa SD ini duduknya selalu bersebelahan gini ya. Siswa yang SMP juga tak terpisahkan, selalu bersebelahan. Yang siswa SMA juga selalu berjejeran gini. Nah, gitu ya. Sehingga mereka yang selalu berkelompok satu-satu itu ya, selalu bersebelahan, ini kita hitung satu. Ya, ini kita hitung satu. Ini kita hitung satu, yang 3 siswa yang saling berjejeran semua itu kita hitung satu juga itu ya. Sehingga ada 3 unsur di sini, ada 3 ini ya. N-nya tuh 3. Permutasi siklis N-nya itu 3. Gitu ya. Jadi 3 min 1 faktorial gitu ya. Dikali, nah dalam satu kelompok ini sendiri yang saling berjejeran tadi 3 siswa tadi ya, misal kita yang ambil yang SD dulu, ini bisa saling bertukar-tukar ya. Itu nanti 3 ini D, D, D ini nanti akan bisa bertukar sebanyak 3 faktorial. Banyaknya siswanya tadi 3, berarti 3 faktorial. Ini pun bisa saling bertukar-tukar posisi gitu ya, pindah-pindah. Ini juga nanti yang SMP 3 faktorial. SMA juga gitu, 3 faktorial. Sehingga nanti kalikan 3 faktorial, 3 faktorial, 3 faktorial. Seperti itu, 3 min 1 faktorial nanti 2 faktorial, kali 3 faktorial, kali 3 faktorial, kali 3 faktorial. 2 faktorial berapa? Gampang, 2 kali 1, 2 ya. 3 faktorial, 3 kali 2, 6, 6, 6 ya. 6 kali 6 kali 6 itu 216. Berarti 2 kali 2, 16. 432 seperti itu. Sehingga kita dapatkan jawabannya yang opsi E. Nah, gitu. Itu ya. Jadi ini permutasi siklis dengan syarat tertentu ya, dengan kondisi tertentu. Gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Gampang ya, paham ya? Lanjut ke nomor berikutnya, soal nomor 8. Dari pasangan suami istri akan dibentuk tim beranggotakan 5 orang, terdiri dari 3 pria dan 2 wanita. Dengan ketentuan tidak boleh ada pasangan suami istri. Jadi dalam tim itu tidak boleh ada pasangan suami istri. Banyaknya tim yang dapat dibentuk adalah titik-titik. Nah, kalau kalian bisa boleh tuh dicoba-coba dulu. Silahkan di pause dulu videonya ya. Kalian coba-coba dulu kira-kira jawabannya berapa ya. Ya, kalau misal bingung itu bisa menggunakan ilustrasi ya. Kita gambarkan dulu. Oh, ada 8 pasangan suami istri. Berarti misal ya di sini suaminya, di sini istrinya. Ada 8 pasang. Berarti nanti ada 16 orang ya. 8 suaminya, 8 istrinya.
gitu ya. Misal suaminya yang atas tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tua 4, 5, 6, 7. Ada 8 suami dan ada 8 istri. Istrinya yang bawah, tek, 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 4, 5, 6, 7. Nah, mereka ini 8 pasangan suami istri gitu ya. Mau dibentuk tim, mau diambil 5 orang nih dari 8 pasangan yang ada ini gitu ya. Dengan ketentuannya 3 pria dan 2 wanita. Ada lagi ketentuan tambahan, mereka nggak boleh eh, pasangan suami istri ya. Dari 5 orang itu tadi, 3 pria dan 2 wanita tadi, ketentuannya mereka tidak boleh suami istri dalam satu tim itu. Banyaknya tim yang dapat dibentuk adalah kita pilih yang pria dulu. Nah, dari 8 pria yang ada ini, dek, 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 gitu ya, itu mau diambil 3 pria. Berarti pakai kombinasi tadi ya, dari C3, dari C3, dari 8 yang ada diambil 3, atau mengambil 3 dari 8 yang ada, gitu ya, C83, gitu. Jadi misal ya, kedapatan yang kita ambil 3 dari 8 itu 3 pria yang ini. Nah, gitu ya. Gitu. Berarti nanti ketika milih yang wanitanya, yang istrinya tadi, jangan memilih yang ini. Ini jangan dipilih, jangan dipilih, jangan dipilih. Karena mereka bertiga itu istrinya dari 3 yang terpilih tadi. Sehingga untuk yang wanitanya itu tinggal memilih 3 ini nggak boleh ya. Berarti tinggal milih 5 yang lain. Gitu ya. Memilih 2 dari 5 yang tersisa. Nah, gitu. Karena syaratnya tidak boleh pasangan suami istri. Sehingga hasilnya adalah C83 dikali C52. Menghitung dari C83 dikali C52. Pakai rumus kombinasi tadi. Gitu ya. 8 faktorial per 8 kurangi 3, 5 faktorial, 3 faktorial. Dikali 5 faktorial, 5 kurangi 2, 3 faktorial, kali 2 faktorial. Gitu ya. 8, 7, 6, 5 faktorial per 5 faktorial kali 3 kali 2 kali 1 dikali 5 faktorial, 5, 4, 3 faktorial, per 3 faktorial, 2 kali 1. Itu ya. Gampang lah ya, rumus kombinasi sudah hafal ya. Coret aja, coret, coret. 3 kali 2, 6. Coret dengan 6, berarti 56. Dikali 3 faktorial, coret, coret. 2 kali 1, 2, coret dengan 2, gitu ya. 5 kali 2, 10. 56 kali 10, 560. Jawabannya adalah D. Gitu. Gitu ya. Jadi ini pakai kombinasi dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu tadi ya. Seperti itu. Mudah ya. Begitu soal nomor 8. Satu lagi soal nomor 9. Dari 5 orang laki-laki dan 7 orang perempuan akan dipilih tim ganda badminton. Ini ada tim ganda ya, berarti ada dua-dua ya. Setiap tim ada 2 orang, 2 orang. Jika tidak diperbolehkan membuat tim ganda campuran tuh antara laki-laki dan perempuan ya. Itu nggak boleh, syaratnya nggak boleh membuat tim ganda campuran. Cuma bolehnya berarti kalau nggak ganda laki-laki atau ganda perempuan ya, maka banyak cara pemilihan yang mungkin terjadi adalah titik-titik. Ayo dicoba dulu, silahkan di pause dulu. Kira-kira gimana ya caranya? Nah, tadi ada syarat tidak boleh ganda campuran. Tidak boleh ganda campuran. Nah, kalau nggak boleh ganda campuran, berarti kalau nggak ganda laki-laki atau ganda yang perempuan, ya. Ganda laki-laki berarti milih 2 dari 5 ya, gitu. Nah, atau ini ya ditambah ganda yang perempuan. Dari 7 mau diambil 2 juga. Kenapa diambil 2? 2 karena pemain ganda itu kan ada 2 anggota ya. Jadi ngambil 2 dari 5 untuk yang laki-laki, yang perempuan ngambil 2 dari 7. Gitu ya. C52 berarti 5 kali 4 bagi 2. C72 7 kali 6 bagi
Gitu ya, berarti 10 ditambah 42 bagi 2, 21. Gitu ya, 10 tambah 21, 31. Mudah ya, berarti jawabannya adalah 31 yang A. Begitu itu sekilas tentang soal-soal terkait kaidah penjajahan, permutasi, dan kombinasi yang juga sering keluar di TPS pengetahuan kuantitatif. Kalau ada yang belum paham, boleh ditanyakan di kolom komentar. Sekian dulu ya, selamat belajar, semoga memudahkan kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.